Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like, sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan teman-teman boleh memberikan komentar yang cerdas yang berkaitan dengan video yang saya upload. Dan saya minta kepada teman-teman untuk terus mendukung saya dengan cara men-share video dari channel ini di berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati kita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, siap sedialah memberi pertanggungan jawab terhadap iman kita, karena ada banyak orang-orang yang menyalahpahami seolah-olah mereka yang lebih pintar dibandingkan orang-orang yang mempunyai Alkitab itu sendiri, yaitu kekristenan. Bahkan mereka begitu pede memakai gelar kristologi, pakar, menguasai bahasa ini bahasa itu. Nah, kali ini teman-teman kita akan melihat seorang polemikus muslim yang begitu pede menghadapi seorang apologetik Kristen dan dibalbali habis-habisan teman-teman, dibabat habis. Karena dibabat habis, maka tampillah seorang Yahudi KW-KW-an teman-teman. Dan biasanya dia mengancam lagi nih, minta KTP, dak tobat-tobat, ngancam-ngancam minta KTP. Itulah ulah mereka ketika diajak berargumentasi dan mereka tidak mampu. Nah, bagaimana ceritanya teman-teman, bagaimana perdiskusian debatnya? Mari kita lihat, ini dia. Jangan skip supaya kamu menerima informasi yang lengkap. Lihat di akhir nanti ada seorang Yahudi KW yang memalukan sekali ya. Biasa ngancam-ngancam melulu, nanya KTP. Aduh, kurang kerjaan. Ini dia teman-teman videonya. Kebangsaan Spanyol itu yang mengedit Alkitab? Siapa tadi? Priscilian. Berkebangsaan Spanyol. Berkebangsaan Spanyol. Ya. Oke, silakan bacakan biografinya, karena seluruh penulis Alkitab ada di sini. Seluruh penulis. Apakah berbeda? Aku tidak mengatakan ibu salah. Silakan bacakan dulu biografinya yang mengedit Alkitab itu. Bukan yang mengedit Alkitab. Ini adalah komentar di dalam Alkitab. Yang si Priscilian ini dia, ya dengerin dulu, makanya dengerin. Priscilian, sebentar dulu, dengerin dulu. Berkomentar kan? Berkomentar di dalam Alkitab. Ya, yang berkomentar ini namanya adalah si Priscilian, dia seorang bidat Spanyol. Yang berkomentar yang ada di, yang kemudian oleh si penulis Bible ini dianggap, karena ini dianggap mendukung konsep Trinitas, maka digunakanlah ini komentar dari seorang bidat Spanyol ini. Silakan buka di kalau mau tahu jelasnya, silakan. Ini dari sumber kekristenan Trinity Church. Buka di sana, ada di sana dijelaskan tentang si Bukan, maksudku gini Bu, to the point aja. Itulah makanya perdebatan anak bata itu, Pak. Dengar dulu Bu, dengar dulu. Makanya perdebatan anak bata itu paling banyak ditonton di YouTube. To the point. Fungsi dari orang Spanyol itu apa? Apakah dia menambah ayat Alkitab? Yes or no? Silakan. Kamu mengatakan kamu nggak usah pede, kamu paling banyak ditonton, kamu ini channel baru nongol gitu loh. Ya udah, makanya to the point aja Bu. Ya, apakah orang dulu, apakah pertanyaannya? Dengar dulu Bu. Dengerin dulu Rudi, dengerin dulu. Kamu dari tadi gua udah bicara 2 kali ya. Si Priscilian ini dia yang berkomentar di dalam kitab, di dalam Alkitab. Si Priscilian ini menuliskan komentar di dalam Alkitab, bukan dia yang menulis awalnya. Tapi dia menuliskan komentar. Si Priscilian, seorang bidat Spanyol ini menuliskan bahwa ada 3 yang memberikan kesaksian di dalam sorga, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu adalah komentar di dalam Alkitab. Kemudian oleh si penulis Bible ini, oleh si pengedit Bible ini, justru ditambahkan, dijadikan itu adalah ayat untuk memperkuat doktrin Trinitas. Nah, ini kalau kamu mau sumbernya, sebentar dulu Rudi. Kalau coba dengar dulu biar dikonfirmasi. Sebentar dulu, belum selesai. Kalau kamu mau tahu, kamu kan minta sumbernya. Kalau kamu mau tahu sumbernya ada di dalam pengajaran Sekolah Sahabat Dewasa MAHK kuartal kedua. Silakan. Udah ya. Mau konfirmasi apa lagi? Oke. Jadi aku mau bertanya, apakah komentar orang Spanyol ini masuk ke dalam Alkitab atau tidak? Silakan. Ya,
Ya itu yang 1 Yohanes pasal 5 ayat 7 itulah komentar si bidat Spanyol itu yang kemudian ditulis. Nah, itulah makanya aku bilang. Oke, cukup. Itulah makanya aku bilang, kawan-kawan. Itulah makanya aku bilang, marilah kita jujur belajar kitab suci. Alkitab yang kami pakai 325 sudah selesai di kanon. Negara Spanyol belum ada. Jadi itu hujatan. Itu hujatan ya. Aku tertarik tadi ketika dia mengatakan bahwa seorang berkebangsaan Spanyol berpendapat di dalam Alkitab. Negara Spanyol belum ada apa? Belum ada apa? Sekarang begini. 325. Ini bukan original teks. Begini loh Rudi, kamu pakai otak kamu pada saat berdiskusi. Kita bukan sedang berbicara konsili Nikea. Nggak usah ketawa. Kan tadi Ibu bilang begini, dengar dulu Bu. Dengar dulu Bu, aku belum ada bicara. Kemana sih Ibu ini mengundang aku nggak dikasih kesempatan bicara? Dengar dulu Bu, Ibu tadi mengatakan seorang berkebangsaan. Dengar dulu Bu. Seorang berkebangsaan Spanyol, kata Ibu tadi ya, seorang berkebangsaan Spanyol berkomentar tentang Alkitab dan dimasukkan komentarnya itu ke dalam Alkitab, kan begitu? Sementara Alkitab setelah, dengar dulu Bu, aduh, gimana sih Ibu ini diskusi kayak gini? Lu dicari-cari apa sih sebetulnya orang bilang iya nggak usah dijawab-jawab Bu, dengar dulu. Sementara Alkitab kawan-kawan sudah selesai di kanon tahun 325, negara Spanyol belum ada. Jadi bagaimana mungkin Ibu ini mengatakan ada seorang berkebangsaan Spanyol? Silakan biar kawan-kawan yang menilai. Karena penulis Alkitab itu semua ada di sini. Semua penulis Alkitab itu harus orang Yahudi. Apakah ada tulisan-tulisan yang lain tentang kesaksian-kesaksian tentang Yesus yang tidak dimasukkan ke dalam Alkitab? Ada. Tulisan Santo Ignatius. Kenapa nggak dimasukkan ke dalam Alkitab? Karena dia bukan orang Yahudi. Penulis Alkitab harus orang Yahudi, meskipun kesaksiannya benar tentang Yesus. Kalau dia bukan orang Yahudi, tidak dimasukkan ke dalam Alkitab. Semoga Ibu paham. Silakan Bu. Mantap. Oke, jaringan aku yang bermasalah ya, karena barusan aku ngomong halo-halo. Kalau kamu ada sih suaranya. Oke. Sekarang ya. Ini bagaimana? Apakah kita... Oke, bentar dulu aku tanggepin dulu ya. Bagaimana tidak ngawur ya? Kalau dia berbicara PB, kemudian katanya bahasa Yahudi, bahkan tidak ada orang Yahudi yang percaya Trinitas. Ini Bang Rudi, aku kasih tahu, PB itu original teksnya berbahasa Yunani Helenistik, berbahasa Greek ya, jadi tidak ada. PB itu bukan original teks, bahkan orang-orang Yahudi itu nganggap PB itu adalah sampah, tidak pernah mereka mengenal PB. Ya, jadi jangan salah dulu. Nah ini kamu mengatakan kalau misalkan yang memberikan komentar si Priscillian seorang bidat Spanyol dan kamu mengatakan Spanyol itu tidak ada. Sekarang aku mau tanya dulu sama kamu sebelum kita lanjut ya. Aduh ini jaringannya, ada nggak suaranya ini? Oke. Ada. Aku mau tanya itu Bible itu tahun berapa dibuat? Ditulis tahun berapa? Oke, siap. Perjanjian Lama itu dibuat tahun 2 sebelum Masehi di bawah seorang perintah raja. Sebentar dulu. Ini kita tidak lagi membahas PL karena PL bukan kitab kalian. PL itu adalah kitab Yahudi ya. Itu adalah Torah dan 5 kitab Musa. PL itu kitab suci kami, Bu. Tidak. Bukan Bu, itu kitab suci kami. Jangan dulu berbicara tentang kitab Musa ya, tentang Torah Musa dan kitab nabi-nabi yang sedang itu kitab suci kami. Buktinya kami ke gereja memakai itu, Bu. Tidak bisa. Ibu tidak bisa menghalangi kami. Dengar dulu Bu, sebentar Bu. Dengar dulu Bu, aku bicara sebentar. Kita orang Yahudi, kalian Kristen. Makanya selalu saya katakan kalian itu jadilah Kristen sejati. Jangan Kristen yang sok ke Yahudian. Sebentar, Bu, dengar dulu Bu, sebentar ya. Bentar dulu Rudi sebentar dulu karena itu yang kami pakai di gereja itu Bu, dari perjanjian lama, dari perjanjian baru. Ibu tidak bisa membatasi itu Bu. Nanti Ibu ditangkap apa loh, penegak hukum. Itu kitab suci kami. Salahkan aja Lembaga Alkitab Indonesia. Itu kitab suci kami Bu, mohon maaf Bu. Dari Kejadian sampai Wahyu.
Ibu mau bilang apa lagi? Itu kitab suci kami, ibu tidak bisa menghalanginya. Kayak gitu, Bu. Kita saling menghargai aja. Kita satu bangsa, kita saudara. Kitab suci kami yang dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia, lembaga negara yang dibiayai oleh negara. Dari Kejadian sampai Wahyu, itulah kitab suci kami. Ibu tidak boleh melarang kami memakai itu, Bu. Silakan, Bu. Halo, Bu. Apa jaringanku yang terputus, Bu? Oke, baik. Mungkin bukan jaringanku yang terputus. Jadi, aku akan menjelaskan penulisan Alkitab, saudara-saudaraku. Penulisan Alkitab itu semua orang Yahudi yang menulisnya. Tidak boleh, di luar Yahudi tidak boleh menulis Alkitab. Banyak orang Yunani yang menulis kesaksian tentang Yesus tidak dimasukkan ke dalam Alkitab. Kenapa tidak dimasukkan ke dalam Alkitab? Bentar dulu, Rudi, bentar dulu. Aku dulu yang ngomong. Ini kenapa ya jadi, aduh, error, Silakan, Bu, silakan. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Silakan, Bu. Bu Michan, apa jaringanku yang rusak? Oke, sedikit aku jelaskan ya penulisan Alkitab. Pada abad kedua. Halo, cek. Ada suara nggak sih ini? Silakan. Aduh. Ada suara ada, Bu, ini? ada. Ada, Bu, ada. Silakan, Bu. Ini, ntar dulu. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Oke, tadi si Rudi ini kan bilang katanya para penulis Bible itu orang Yahudi mana? Ya kan? Sementara PB sendiri itu adalah original teksnya, itu adalah Greek Yunani Helenistik. Yahudi mana yang menuliskan PB? Makanya kenapa Umi katakan tadi ya, makanya kenapa PB itu ditulis tahun berapa? Berapa kali mengalami revisi. Makanya kenapa di pelajaran sekolah sahabat dewasa dia masih fair, masih menuliskan bahwa itu adalah ayat insersi. Ini dari Trinity Church. Ya. Seorang bidat Spanyol si Priscilian lah di sana. Jangan mengatakan tidak. Kalau Umi tanya, kamu tahu nggak PB itu ditulis sebetulnya tahun berapa? Tahu. Jangan dulu ke PB. Nazaret itu berdiri tahun berapa? Nazaret sebagai yang katanya itu adalah tempat Yesus lahir di sana, itu tahun berapa baru berdiri. Jadi kita bisa tahu PB kapan ditulisnya. Ya, siap. Sekarang aku tanya sama Ibu. Menurut Ibu, PB itu dijawab dulu. Ya, sama. Biar kalau kita ditanya jawab dulu. Iya, dengar dulu. Biar sama. Sekarang aku tanya Ibu, menurut Ibu, Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis pakai bahasa apa? PB ya ditulis pakai bahasa Greek, pakai bahasa Yunani Helenistik. Sejak kapan PB ditulis? Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Oke, siap. Pakai bahasa Yunani. Dengar dulu, Bu. Yunani Helenistik. Dengar dulu. Iya, betul. Ya, pakai bahasa Yunani. Kenapa bahasa Yunani yang dipakai? Karena bahasa internasional pada saat itu adalah bahasa Yunani. Kenapa Yunani yang menjadi bahasa internasional? Ya itulah yang terjadi di masa itu. Contoh, pada saat ini bahasa yang dipakai untuk internasional itu adalah bahasa Inggris. Nah, jika ada penelitian arkeologi, tentu saja akan ditulis pakai bahasa Inggris. Jika ada penelitian angkasa yang dilakukan dengan skala internasional, tidak akan ditulis dengan bahasa Indonesia, tidak, tetapi akan ditulis dengan bahasa Inggris. Nah, demikian juga di masa ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, bahasa internasional yang dipakai di mana-mana di seluruh bumi ini, internasional adalah bahasa Yunani, sehingga penulisan Perjanjian Baru itu dengan menggunakan bahasa Yunani. Nah, Tuhan Yesus memiliki 12 murid. Salah satu murid Tuhan Yesus yang pertama adalah Petrus. Nah, Petrus menuliskan apa yang dilihatnya dan apa yang disampaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus di dalam Matius 16 ayat 18, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, alam maut tidak akan menguasainya. Itulah yang ditulis Petrus, dan itulah yang ditulis murid-murid yang lain. Nah, Petrus menjadi uskup Roma.
Dulu tidak ada patikan. Jangan dulu, jangan Dulu dulu melebar ke sana. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Nah itu bukan ini ya, tidak penting itu. Sekarang sebentar, Umi akan tanggapi dulu. Dia mengatakan kalau Bible itu ditulis pakai bahasa internasional. Ingat ya, Bible itu bukan bahasa, kitab suci itu bukan bahasa internasional. Kitab suci itu adalah firman Tuhan. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Allah tidak akan mengutus satu tidak bisa dikomparasikan itu, tidak bisa. Tidak bisa. Quran bukan firman Tuhan bagi saya. Sorry, tidak bisa dikomparasikan, tidak bisa. Kita bahas Alkitab aja. Kita bahas Alkitab aja. Kita bahas Alkitab. Kamu mengatakan apa? Tidak bisa. Al-Quran dan Alkitab bukan dari satu Tuhan, bukan. Berbeda, nggak bisa Bu, nggak bisa. Itu enggak. Itu nanti kita jadi rusuh. Bisa diam nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Nggak bisa. Kalau ini nggak bisa. Kamu bisa diam dulu nggak? Quran Alkitab bukan satu kesatuan, nggak bisa digabung itu, nggak bisa digabung. Nggak bisa. Aku nggak mau bahas Quran. Aku nggak mau bahas Quran. Kamu di sini. Ya sudah, kamu di sini. Aku tidak mau bahas Quran. Oke. Kalau bahas Alkitab aku mau. Bukan takut. Sekarang saatnya kita membahas Alkitab. Ada perjanjian. Tidak. Saat ini kita membahas Alkitab. Nanti kita bahas Quran. Nanti kita bahas Quran. Setelah ini selesai kita bahas Quran. Kamu diam dulu. Gantian diam dulu. Kamu ngomongnya diam dulu. Bisa nggak? Ini channel gua loh. Iya, gimana? Lu jangan bikin aturan sendiri gitu loh. Enggak begini loh. PB itu sejak kapan PB ditulis dan dengan menggunakan bahasa Aramai? Kamu jangan tolol gitu loh. Yesus ini seorang bahasa Yunani. Aku mengatakan bahasa Yunani. Lu bisa diam dulu nggak, Pekok? Lu mana-mana lu jangan fitnah. Aku tidak pernah mengatakan bahasa Aramai. Makanya diam dulu. Bahasa Yunani. Oke, silakan. Bodoh diam. Makanya ya, kamu tadi mengatakan PB yang menulis orang-orang Yahudi. Sejak kapan orang Yahudi menulis? Diam dulu, kamu bisa diam nggak? Giliran kamu ngomong, gua diam. Gua ngomong, lu ngomong mulu. Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Gantian nggak? Oke, diam dulu ya. Kamu mengatakan kalau PB-mu itu ditulis dengan bahasa Yunani karena alasannya bahasa Yunani pada waktu itu adalah bahasa internasional. Sejak kapan yang namanya kitab suci, firman Tuhan itu menggunakan bahasa internasional? Yesus ini seorang Yahudi. Dia seorang Nasrani ya. Dia itu seorang Yahudi yang menggunakan bahasa kesehariannya adalah bahasa Aramaik. Kalau berbicara pada saat berbicara di bait-bait Allah atau di sinagog, baru dia menggunakan bahasa Hebrew. Tidak pernah yang nama Yesus, namanya Yesus mengajarkan kepada 12 muridnya. Yang notabene mereka adalah bangsa Yahudi, semua menggunakan bahasa Yunani. Nggak ada. Otak lu di mana? Yesus seorang Yahudi. Yesus seorang yang menggunakan bahasa kesehariannya bahasa Aramaik bersama sahabat-sahabatnya. Lalu mengajarkan, memberikan pengajaran berbahasa Yunani. Jadi lu harus tahu kitab lu itu, Biblos itu, ya. Ini punya siapa? Yang ada suara nih. Punya Bang Umar apa punya ini? Oke ya. Jadi si Cahyono, turunkan aja si Cahyono. Ngapain sih si Cahyono ikut-ikutan? Lu nggak usah menghujat di sini. Ya. Bukan menghujat, maksudku si Cahyono turunkan aja. Ya biarin, nggak apa-apa. Orang mau bergabung. Si Cahyono boleh. Iya nggak apa-apa. Tadi mana sih perjanjian kita tadi Bu? Kita gantian berbicara. Kalau nggak pakai timer aja udah. Udah pakai timer kalau berani pakai timer. Pakai timer aja kalau berani udah. Pakai timer ayo. Interupsi dulu. Udah pakai timer kalau berani pakai timer ayo. Kalau cuma menang bicara banyak aja, aku mengalah aja. Pakai timer aja ayo. Ini timer ayo. Yang banyak bicara, giliran gua bicara lu tutupin. Udah tahu suara. Pakai timer aja udah, pakai timer. Kalau berani pakai timer. Gini. Kalau seperti ini, Ibu tahan bicara sampai 10 menit. Aku bukan tidak mau mendengar kepanjangan. Pakai timer ayo. 5 menit kalau berani ayo. Gantian dulu orang dengar, gantian dulu. Entar dulu. Gua tadi kan nyimak bahas-bahas tentang kanonisasi.
Gua nanya nih sama, gua nggak ngerti nama kamu siapa kan, nggak jelas juga kan. Emangnya Rudi, buka kameramu, buka kameramu. Rudi namaku Rudi. bentar. Iya sebentar dulu, jangan banyak omong kau. Iya kan kau Kalau bilang kita- kalau debat harus buka kamera, kau Iya. bilang nama harus jelas, tanggung jawab dong. Namaku Rudi. Gini. Enggak, kau Sebentar tanggung dulu. jawab dulu dong. Jangan jadi cemen dong. Tanggung jawab dong. Kan kau bilang kalau debat itu harus jelas. Udah namaku Rudi, apa-apa. udah. Nggak apa, Bang Umar, buka aja Bang Umar. Gini Nah, loh, sabar dulu lah. Oke. Ini si Rudi, bener nama kamu Rudi? Benar, Bang. Mana KTP kamu? Aduh. Udah itu benar. Udah itu benar namaku, Bang. Oh, udahlah. Rudi Sumamora. Mute dulu dia tuh, mute dulu. Yuk kan lagi bahas kanonisasi nih ceritanya nih. Yuk kan Protestan. Iya. Bacain gua 1 Makabe. Untuk apa? Loh, Untuk katanya apa? kau bahas kanonisasi. Bacain gua 1 Makabe. Kok untuk apa? Gimana? Sekarang sih? kayak gini aja, Bang Palen. Apa? Bu Mican, aku aja sama Bang Palen debat Bu Mican bisa? Bisa. Udah kau baca Oke. dulu 1 Nggak, nggak Makabe. apa-apa, gini. Karena kayak gini kan, Bang. aku gini Bang Palen. Sebenarnya Bang Dengar dulu, Palen, Bang. aku tidak Rudi, gampang Rudi, sekali dengar aku dulu. bantah kau Palen. Tapi kalau Rudi. tadi aku Ya diundang ke udah sini, bantah. Ya udah bantah. sekarang kayak Kenapa gini nggak Bu bisa Mican. baca Aku satu aja sama Makabe? Bang Palen ya. Aku aja sama Bang Palen. Biar ku ambil kitabku Deuterokanonika ada. Biar ku baca. Kemana Dulu. Bu Mican? Kamu sebentar, stop dulu. Emang kamu Protestan apa Katolik? Aku orang Protestan Nanya. Bang. Protestan. Nah, kitabnya orang Protestan beda nggak sama kitabnya orang Katolik? Tidak ada beda Bang, sama. Sama dari mana? Taruh bistik, Umi Dini. Taruh bistik nih Sama orang. semua sama Bang. Taruh bistik, Semua sama. Umi Dini. Kayak gini, Taruh bistik Bu dulu. Mican. Bentar, Aku aja sama Bang Palen ya Bu Mican ya. Taruh bistik. Nah, itu Taruh artinya bistik, ketakutan kau, Palen. Bentar dulu. Taruh Rudi, bentar. bistik. Kemana webc kita, Palen? Ini ada Palen suara webc ini, kita aduh. kemana? Kau jangan jadi pengecut. Taruh Palen, bistik, taruh kau bistik. jangan jadi pengecut. Kemana webc Taruh kita? bistik. Taruh bistik Umi Dini. Taruh bistik dulu. Nanti dinaikin nggak apa-apa. Taruh bistik dulu. Oke. Kalau gitu, Bu, aku udah memenuhi undangan Ibu ya. Rudi, bentar dulu. Aduh, ini. Aku Taruh permisi ya, Bu. bistik, Aku Umi udah Dini. memenuhi. Oke, siap. Taruh bistik dulu Oke, dia. terima kasih ya, Bu. Taruh bistik Bu dulu. Umi. Kemana bisa, Bu Umi? Aku diundang baik-baik. Aku permisi baik-baik dong. Ya udah, yuk pergi aja. Tadi Ibu Orang kau bilang, debat nih, atau Bu Umi biar aku sama si Palen debat. Umi Dini Kemana Bu taruh Umi? bistik dulu. Umi Dini. Taruh bistik. Bisa nggak sih taruh bistik? Gini, ini, Bu, ini Bu. orang. Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Umi. Ya, oke, kita dua aja. Oke, silakan. You bilang tadi kitabnya Protestan Iya. sama Katolik sama. Sama dari mana? Sama. Semua Oke, sama. kalau sama, Alkitab Katolik sebentar. juga kami pakai. Ini. Dengar dulu. Sebentar. Deuterokanonika dengerin. juga kami pakai. Dengerin Oke, siap. dengerin dulu. Dengerin. Siap. You kan bilang sama. Lu kan bilang sama. Ya, Kitabnya Protestan sama Katolik sama. Kalau sama, bacain gua satu Sama. Makabe. Di kitabnya Protestan. untuk apa aku bacain sama kau 1 Makabe? Kenapa tidak sekalian aja 2 Makabe? Kenapa hanya 1 Diam. Makabe? Diem. Kayak mana, Bisa nggak Palen? diem? Kau jangan jadi Diam, kau. pengecut. Kita debat aja, bikin timer. Kita debat aja. Aku tanya Ya. Al-Qur'anmu, kau tanya Alkitabku. Kayak mana? Cocok? Iya, lu bisa diem Kayak nggak? mana? Lu bisa diem nggak? Bukan, kita debat aja biar jangan buang-buang waktu. Kau kan pengecut. Kau nantang UFC diterima. Kau terima, tapi Ini- sampai sekarang nggak ada ini jawabanmu. Kau kan pengecut Umi Dini kemana ini? Ini yang kau. punya channel mana sih? Yang punya channel ini? Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Coba naik. Yang punya channel naik. Terlempar apanya Ibu itu? Nah, Taruh gimana? bistik Umi Dini.
Taruh bistik si Rudi ini. Kau Palen, ini kualitasmu enggak ada, dekku. Enggak ada kualitasmu. Percayalah kau sama aku. Aku sudah ditelepon Pak Lukas. Aku udah ditelepon Pak Lukas. Taruh big stick. Hello, how are you? I am under the water. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak diskusi antara polemikus muslim dengan apologetik Kristen ini teman-teman. Bagaimana respon teman-teman melihat diskusi ini? Menarik? Ya demikianlah mereka, seolah-olah mereka lebih tahu tentang Alkitab dibandingkan orang yang mempunyai Alkitab itu sendiri. Mereka sangat begitu mudah berlicin bibir mengatakan itu tertulis dalam bahasa aslinya bla 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 bla. Bahasa asli Alkitab itu hanya dua, bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Memang ada terjemahan-terjemahan yang lain, bahkan bahasa Yunani Perjanjian Baru itu pun diterjemahkan ke dalam bahasa Ibrani. Jadi itu hanya sebuah terjemahan, tetapi dokumen atau bahasa asli Alkitab itu hanya dua, Ibrani dan Yunani. Jadi kalau teman-teman klaim sana sini itu bukan, ini bukan, sok tahu gitu loh. Nah di endingnya teman-teman, ketika si polemikus muslim ini dibal-bali, datanglah si Valen, si Yahudi KW. Iya luar biasa, diminta debat malah ngancam minta KTP. Apa hubungannya debat dengan KTP? Apa urgentnya gitu? Kamu ini tampil dengan begitu pede, mute backstage buat di bawah. Kamu ini memang, kalau kamu tidak bisa tampil pede, ya nggak usah kamu masuk dalam room. Kan jadi malu umat muslim kamu buat. Kamu mengaku Yahudi apa kamu? KW 13, 14, 15. Kamu diajak debat, malah kamu pula minta identitas. Apa hubungannya? Kan gitu. Semua orang bakal tahu kok sampai di mana sepak terjangmu. Kalau kamu berilmu, pasti kamu hadapi dia dengan data lawan data. Debat bukan minta KTP atau tunjukkan KTP. Itu kan ngawur gitu ya. Nah, pertanyaanmu saja menunjukkan bahwa kamu tidak mengerti apa-apa. Bahwa kamu itu memang mungkin di Kristen kamu tidak mengerti apa-apa. Apakah Alkitab orang Katolik dan orang Kristen sama? Orang Katolik dengan Protestan sama? Sama. Hanya di Katolik menerima Makabe, itu perbedaannya, Deuterokanonika gitu loh. Nah dalam ukuran kanon itu tidak diterima gitu loh. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Tapi kalau misalnya 66 kitab yang ada dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu diterima Katolik dan juga diterima Protestan. Jadi tidak ada perbedaannya. Jadi kamu jangan terlalu ngarang gitu loh. Lalu kamu kalau ditanya kamu turunkan orang gitu, di mute dan dibuat di bestek. Itu kamu kurang berilmu coy. Jadi lebih baiklah kamu sarapani Quranmu dan juga hadismu. Tak usah kamu ngarang kemana-mana kalau kamu tidak mengerti ya. Jadi teman-teman, kita boleh nilai mereka ini pede tampil tapi tanpa ilmu alias kosong, dan mereka hanya modal asumsi liar. Dan mereka sok paling tahu tentang Alkitab dan kekristenan, ternyata mereka isinya kosong. Semoga kamu dicerdaskan bagi umat muslim. Perhatikan, kalau ustadz-ustadzmu lebih doyan membahas Alkitab, kekristenan, yang jelas itu tanda-tanda bahwa mereka kurang sreg dengan Al-Quran. Nah, kalau mereka lebih suka membahas Al-Quran dan hadis, menggali kisah Nabi Muhammad, pernikahannya, moralnya, turunnya Quran, bagaimana pertama kali wahyu diturunkan, mereka lebih mengekspos itu artinya mereka cinta kepada nabimu. Tapi kalau mereka lebih suka membahas Alkitab, Injil, berarti mereka belum move on, atau kemungkinan mereka pansos dengan memakai Alkitab, Injil, dan memakai gelar-gelar kristologi. Sampai di sini teman video saya, jangan sampai kamu salah memilih. Saya mengingat ketika Ustadz berkata, sebelum innalillahi, cepat ikut Yesus karena dia juru selamat satu-satunya. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak mungkin. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.